Ya, pada kesempatan malam hari ini waktu saya di WA Pak Musa tuh saya juga bingung ya. Dalam satu ibadah bisa dua pembicara. Saya bingung ini gimana caranya? Terus saya juga terus malu Tuhan ya. Saya akhirnya ya wis saya putuskan saya oke Pak Musa saya melayani. Pada waktu Bu Sulasi tadi membawakan firman Tuhan, dia ngambil di ulangan. Wah, ulangan nanti sama dengan saya. Kalau sama saya juga bingung nanti apa yang saya sampaikan. Padahal saya sudah siapkan sedemikian rupa sepertinya nanti sama Bu. Jadi ternyata bahannya juga sama dari ulangan. Jadi obligasi. Ya, saya bersyukur sekali di sini. Saya sudah lama dari di tempat ini, tapi perkembangannya sangat luar biasa. Saya lihat di Facebook dan dimanapun perkembangannya luar biasa. Ini semuanya bukan karena kita Bapak Ibu. Ini semuanya karena Tuhan. Amin. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar sama-sama kepada firman Tuhan yang saya beri tema tentang mengalami berkat Tuhan. Saya tahu dan yang tidak percaya dari Pak Kukuh sudah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Pak Timothy juga mengalami berkat kompor yang luar biasa. Bu Sulati juga mengalami berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini kita mau belajar sama-sama gimana kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bukan kesehatan saja, tapi berkat-berkat yang melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Pasti setiap kita ingin berkat Tuhan ya. Setiap kita pasti ingin mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kita sama-sama baca firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ulangan 28 ayat pertama sampai dengan 10 saya akan bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau dan pukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menempatkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti dijanjikan dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan duduk menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Katakan amin. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan Kristus, saat ini setiap kita pasti ingin mengalami yang namanya berkat Tuhan. Setiap kita pasti ingin mengalami berkat Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Bukan masalah uang saja, tetapi berkat ini bisa bicara tentang kesehatan kita. Kita punya berkat yang banyak seperti tadi Pak Kukuh bilang, kita punya berkat banyak tapi kita sakit. Bahagia enggak? Pasti tidak bahagia. Pada saat-saat ini yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat dunia saat ini bukan semakin baik, benar. Dunia saat ini bukan semakin baik, tapi semakin menakutkan. Tetapi itu dialami di luar sana. Tetapi anak-anak Tuhan tidak pernah takut, karena Tuhan akan selalu memelihara kita, akan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Pada saat-saat ini yang Tuhan berikan buat setiap kita harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kondisi apapun. Mungkin satu dunia kita lihat apa-apa mahal, benar tidak? Apa-apa mahal, minyak mahal, beras mahal. Tetapi kita tidak usah takut. Anak-anak Tuhan selalu dipelihara Tuhan. Amin. Di sini siapa yang bisa makan? Setiap kita pasti bisa makan. Kita tidak tahu berkatnya dari mana, tetapi Tuhan tetap pelihara. Amin. Tuhan tetap memelihara setiap kehidupan kita, asalkan kita mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, pada kesempatan malam hari ini kita mau belajar tentang kita bagaimana kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi kita sebagai manusia kadang kita pengen doa sama Tuhan, aku berkati.
Kita pengennya diberkati saja, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi pada kesempatan malam hari ini, bisa kita ingin mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, tetapi harus ada syarat yang harus Tuhan berikan buat setiap kita. Yang pertama, syarat yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita agar kita mengalami berkat Tuhan. Yang pertama adalah kita harus mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bisa kita mendengar kadang Tuhan bicara, anakku kamu harus belok ke kanan. Tetapi kadang kita sebagai manusia dengan ego kita sendiri, kita penggok ke kiri. Mengalami berkat Tuhan kan? Kadang kita tidak mengalami berkat Tuhan karena kita tidak mendengar suara Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi saya ingin mencari saat kita mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saya tidak percaya setiap kita akan mengalami berkat Tuhan. Amin. Saya lihat banyak di tempat ini yang mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau saya lihat videonya, ada yang saksi diberkati Tuhan luar biasa sampai diberkati dapat apa? Motor N-Max semuanya. Saya mengikuti sekali karena berkat-berkat Tuhan itu diberikan buat setiap kita yang setia kepada Tuhan. Amin. Jadi harus ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita sebagai anak Tuhan ingin diberkati tanpa melakukan sesuatu yang buat Tuhan, nonsen. Amin. Harus ada bayar yang harus kita bayar. Bapak Ibu kasih, di dalam kita mendengar suara Tuhan artinya apa? Kita harus mengalami berkat Tuhan jika kita mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu beda dengan suara hati kita. Kadang beda tipis Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sudah terbiasa mendengar suara Tuhan, kalau kita sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti kita akan mendengar suara Tuhan. Bukan secara audible saja, tetapi hati itu berbicara. Oh kamu harus seperti ini nak, kamu seperti ini nak. Artinya apa? Di saat kita mendengar suara Tuhan, Tuhan minta kepada kita seperti apa, maka kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak usah rewel seperti lagu bilang. Di saat Tuhan bicara kepada kita apapun, kita tidak usah rewel sebagai anak Tuhan. Kita mau manut Tuhan, aku mau manut. Amin. Di saat kita manut sama Tuhan, pasti kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu kasih, tetapi kadang kita sebagai anak-anak Tuhan tidak peka dengan suara Tuhan. Di saat kita dibilang Tuhan, anakku kamu harus misalkan ke Caruban. Tetapi kadang kita sebagai anak Tuhan terus tidak mau Tuhan, aku harus ke Ngawi. Sebenarnya Tuhan minta kita ke Caruban supaya apa? Firman Tuhan tergenapi buat setiap kehidupan kita. Tetapi kita kadang sebagai anak Tuhan, egonya kita terlalu besar. Terus Tuhan aku ke Ngawi. Akhirnya kita tidak akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Pada kesempatan malam hari ini, saat kita ingin mengalami berkat Tuhan, yang pertama adalah kita harus mendengar suara Tuhan. Bukan sekedar mendengar saja, tetapi harus melakukan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, jadi intinya di saat Tuhan ngomong apa, maka lakukan apa yang jadi maunya Tuhan. Mau taat sama Tuhan Bapak Ibu? Di saat Tuhan ngomong, anakku kamu harus seperti ini, anakku kamu harus mengasihi, kamu harus memberi, maka kita sebagai anak Tuhan harus taat kepada Tuhan. Tuhan aku mau memberi, Tuhan aku mau memberikan segala sesuatunya buat Tuhan. Amin. Maka berkat itu akan mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita sudah mendengar suara Tuhan dan melakukan. Yang kedua, supaya kita mengalami berkat Tuhan adalah yang kedua, kita harus setia kepada perintah Tuhan. Kita mau flashback Bapak Ibu, 10 firman Tuhan itu susah atau gampang? Halo? Susah-susah gampang ya. Kalau kita harus menata 10 hukum Taurat ini, kalau secara manusia kita tidak bisa. Tapi kita mau berusaha. Apa yang menjadi perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, asal kita mau melakukan dengan setia, maka Tuhan akan buka jalan. Maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Mungkin saja kita punya masalah, kita punya pergumulan masing-masing. Saya tidak tahu pergumulannya, Pak. Tetapi yang kita percaya, kita mau setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Amin. Di dalam kesetiaan ini, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Artinya setia adalah kita harus benar-benar setia di dalam mengiring Tuhan. Di dalam mengiring Tuhan itu tidak gampang Bapak Ibu. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita lihat cerita jemaat ya, di saat hari Minggu ibadah kita jam 6 sore. Tetapi pada waktu jam 5 sore tiba-tiba mendung itu sudah awan itu sudah mendung. Tiba-tiba turun hujan. Kalau Bapak Ibu
di dalam setiap kehidupan kita. Kalau lihat setiap kondisi itu, Bapak Ibu ke gereja kan? Di saat mau hujan, kita tiba-tiba sudah siap dan mau gereja. Tiba-tiba mendung mau hujan. Bapak Ibu ke gereja kan? Pasti mikir-mikir ya Bapak Ibu. Tetapi di saat kita setia sama Tuhan, apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun kondisi yang dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tuh juga minta kesetiaan kita. Tuhan tuh bisa memberkati setiap kita, bisa. Tetapi Tuhan punya syarat buat setiap kehidupan kita. Kita harus setia sama Tuhan, setia menjaga iman kita. Di saat kita dipilih menjadi anak Tuhan, kita harus setia menjaga iman kita dalam Tuhan. Itu dapat. Itu ada sebuah komitmen yang luar biasa. Di saat kita setia, maka Tuhan akan buka jalan buat setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, di saat kita setia dan bayar harga, maka Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Jadi ada kesetiaan kita. Mungkin dari Selasa Bapak Ibu datang ke sini seperti Pak Uto tadi bilang, kita tidak usah mencari siapa-siapa. Di sini adalah orang yang biasa. Tetapi di saat kita mencari Tuhan, saya tidak percaya berkat itu beda Bapak Ibu. Tetapi kalau kita datang di sini hanya sekedar ketemu Pak Musa, hanya setahun muka ke Pak Musa, hati-hati, maka Bapak Ibu akan mengalami kekecewaan. Tetapi Bapak di saat datang di tempat ini hanya mencari Tuhan, maka setiap pergumulan kita, masalah kita nggak tahu ya, tiba-tiba Tuhan jawab, benar nggak? Makanya hari-hari ini di saat kita setia sama Tuhan, maka berkat kita beda. Di saat kita setia sama Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Kadang kita tidak nyangka ya, berkat itu sampai ada aja. Berkat itu sampai kadang kita nggak minta, sampai Tuhan kasih. Seperti tadi bilang bulan apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sediakan. Amin. Makanya hari-hari ini Tuhan minta apa? Cuma kita setia sama Tuhan. Tuhan minta supaya kita setia benar-benar sama Tuhan. Di saat kita setia sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik dalam hidup kita. Di dalam kesetiaan ini Tuhan minta 3 hal. Yang pertama adalah setia berdoa. Di sini siapa yang setia berdoa? Saya tidak percaya semuanya setia berdoa. Di saat kita setia berdoa, maka apa yang menjadi tujuan kita dalam melayani Tuhan, maka Tuhan akan genapi. Amin. Bapak Ibu kasih, di saat kita setia berdoa, maka apa yang jadi pergumulan kita Tuhan akan jawab. Yang pertama adalah setia dalam berdoa. Yang kedua, di saat kita sudah setia berdoa, yang kedua adalah setia baca firman Tuhan. Siapa yang setia baca firman Tuhan? Iya, saya tidak percaya setiap kita setia baca firman Tuhan. Bapak Ibu di saat baca firman Tuhan, kalau dari dalam gereja kami ada grup baca firman Tuhan. Jadi setiap hari jemaat kami saya wajibkan untuk membaca 2 pasal. Setelah baca 2 pasal, dia harus mengirimkan remanya kepada kami. Di grup itu kan ada rema ya. Nanti kalau sudah dia kirim, saya ada tanda centang. Tapi kalau belum, ada tanda lari. Berarti dia memang belum mengirimkan rema. Tujuan saya apa? Supaya setiap kita jemaat semuanya pinter-pinter, supaya kita belajar firman Tuhan sama-sama. Bukan gembalanya saja, tetapi jemaat saya ajar itu belajar firman Tuhan. Jadi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita akan hati-hati di dalam bertindak. Di saat kita tahu firman Tuhan, oh ini tidak boleh, maka kita akan tidak melakukan itu. Saya ajari ini sudah 2 katam ini ya Bapak Ibu ya, sudah katam, jadi sudah masuk 2 periode ini. Saya bersyukur sekali jemaat itu antusias sekali untuk kita baca firman Tuhan. Karena dengan baca firman Tuhan, kita mendapatkan suatu rema yang luar biasa. Bisa kita baca firman Tuhan, pasti Tuhan akan taruh dalam setiap ayat itu apa sih yang harus kita lakukan. Benar tidak? Makanya hari-hari ini ayo setia baca firman Tuhan. Meskipun itu kadang jemaat kadang mengeluh ya, Pak Gembala, di saat saya baca mungkin ngantuk ya. Ngantuk itu kan merupakan sesuatu yang beban sekali. Bisa kita baca kadang sampai ngantuk-ngantuk gini. Itu lakukan tidak apa-apa. Tuhan tahu kok, seperti kita mau setia baca firman Tuhan. Saya tidak percaya di saat kita setia baca firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita baca firman Tuhan itu tahu ceritanya mulai dari penciptaan, mulai dari ada Musa, semuanya kita tahu.
Jadi kalau firman Tuhan disampaikan oleh hambanya yang ditempatkan itu sampai jemaat itu sampai sudah ngerti semuanya, nanti arahnya ke sini. Itu sangat luar biasa. Supaya apa? Jemaat itu memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, setelah kita berdoa, setelah kita membaca firman Tuhan, kita senang memuji nama Tuhan. Di saat kita punya waktu, Bapak Ibu terkasih, Tuhan tuh pengen kita tinggal dalam hadirat Tuhan tuh kita punya waktu. Jadi satu hari ini kita sempatkan, kalau kita sama-sama, kalau kita lihat kita sama-sama repotnya ya. Kita repot, tapi kalau kita punya waktu buat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita tidak terasa, Bapak Ibu. Kalau orang yang senang memuji dan menyembah Tuhan, waktu itu tidak terasa. Kalau kita menyembah Tuhan tiba-tiba 1 jam, 2 jam itu tidak terasa. Tetapi kalau orang yang tidak suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, 1 jam aja itu merupakan apa ya? Sesuatu yang kok capek sekali. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tuh pengen kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, banyak pergumulan jemaat kami yang dijawab oleh Tuhan. Di saat mereka tinggal dalam hadirat Tuhan, masalah dia akan diberikan jalan keluar. Di saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan jawab setiap pergumulan kita. Makanya hari-hari Tuhan tak minta banyak buat setiap pribadi kita. Hanya 3 hal. Kita setia berdoa, setia baca firman, dan setia memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu Maha Kuasa. Dia tidak minta apa-apa buat kita. Dia tidak minta harta kita. Dia tidak minta mobil kita. Tetapi yang Dia minta hanyalah pujian dan penyembahan, berdoa dan baca firman. Nama ya apa? Sikina nama ya apa? Sikina nama ya apa? Nama ya. Hanya Tuhan itu yang Dia mau. Bukan kekayaan kita, bukan mobil kita, bukan apapun yang kita miliki saat ini. Yang kita miliki saat ini hanya titipan seperti bola sekali bilang. Buat apa kita banggakan saat ini? Di saat kita punya sesuatu di bumi itu tidak ada artinya tanpa kita setia sama Tuhan. Kita punya mobil, kita punya rumah, kalau mati dibawa tidak Bapak Ibu? Kita tidak akan bawa. Tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan tulis di sana, dan kita akan menerima kekekalan di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya hari-hari ini yang Tuhan minta hanya 3. Kita setia, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, dan kita memuji dan menyembah Tuhan. Hanya itu saja. Tuhan tidak minta apa-apa buat setiap kehidupan kita. Asalkan kita melakukan 3 hal tadi, saya tidak percaya hidup kita akan diubahkan, hidup kita akan diberkati, hidup kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Tetapi di saat kita diberkati Tuhan, jangan lupa untuk kita memberkati lagi. Jadi di saat kita dikasih, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi orang itu jangan pelit Bapak Ibu. Di saat Tuhan kasih berkat buat kehidupan kita, kita jangan pelit. Nek kita pelit, kita tidak akan menjadi berkat buat Tuhan. Tetapi kalau kita dikasih Tuhan, kita berikan pada orang lain, maka berkat seperti Jawa orang bilang itu akan sumbulun terus. Kita akan nggak mengalami namanya kekurangan. Makanya saya ingin percaya Pak Musa ini adalah orang yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya kadang nggak menyangka Tuhan memberkati sampai detik ini dengan pelayanan mereka yang Tuhan berikan luar biasa. Inilah visi misi Tuhan. Makanya saya butuh orang-orang yang harus mendukung pelayanan Pak Musa ini. Dan saya tidak percaya selalu banyak yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bisa kita sudah dengar suara Tuhan dan Tuhan setia. Yang ketiga, kita harus menaruh percaya kita kepada Tuhan. Jadi dalam setiap menghadapi kehidupan ini kita harus percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kita nggak boleh setengah-setengah sama Tuhan. Bisa kita sepenuhnya percaya sama Tuhan. Saya ingin percaya berkat itu tidak usah kita cari, tidak usah kita minta sama Tuhan. Berkat itu akan mengalir dengan sendirinya buat setiap kehidupan kita. Amin. Asalkan kita percaya sepenuhnya sama Tuhan, tidak setengah-setengah, tetapi kita percaya sepenuhnya sama Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Makanya hari-hari ini Tuhan tidak minta apa-apa. Tuhan tidak minta kekayaan kita, tidak minta. Tuhan ingin supaya kita diberkati dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Percaya tidak gampang, tetapi harus berusaha. Percaya sepenuhnya sama Tuhan, dan Tuhan akan membuat mukjizat demi mukjizat buat setiap kehidupan kita. Dan saya tidak percaya ke depannya semua kita akan diberkati Tuhan.
Amin. Saya akan melihat kesaksian-kesaksian Nabi yang luar biasa yang kadang melingkupi tidak pernah kita pikirkan, tetapi Tuhan sudah sediakan buat setiap kehidupan kita. Bapak terkasih, kalau kita melakukan 3 hal tadi, maka kita akan memperoleh hasilnya. Hasilnya adalah ayat ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Di ladang ini bicara tentang sawah atau kita desa. Tetapi jangan merasa minder kalau kita tinggal di desa, Bapak Ibu ya. Saya juga tinggal di desa, tapi saya bersyukur meskipun saya tinggal di desa, rezeki saya rezeki kota. Amin. Makanya kita tidak usah minder tinggal di desa, tetapi Tuhan akan memberkati desa dan desa di kota dengan berkat yang sama, asalkan kita setia dan menaruh percaya kita sama Tuhan. Yang kedua berkatnya adalah diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, hasil ternakmu dan lembu sapimu. Jadi Bapak Ibu, saya tekankan buat jemaat kami di desa kan usahanya hanyalah bertani, kadang beternak sapi, lembu dan mungkin kambing. Tetapi Bapak Ibu, di saat kita percaya sama Tuhan sepenuhnya, paribasan sawah yang lain itu mengalami yang namanya tidak bisa panen. Tetapi jemaat kami sangat luar biasa, panennya luar biasa. Makanya hari-hari ini kita tidak usah minder jadi anak desa. Di sini yang tinggal di desa siapa? Ya, Bu Surati saya sama Bu. Jadi kita tinggal di desa, tapi kita percaya kita memiliki berkat yang luar biasa. Gak usah minder Bapak Ibu. Yang penting Tuhan gak lihat wajah, gak lihat tinggal kita, tetapi lihat kesetiaan kita dan kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Saya hanya percaya kalau kita dalam melakukan 3 tadi, yang pertama kita mendengarkan suara Tuhan, juga bukan mendengar saja, tetapi harus melakukan. Di saat kita dengar suara Tuhan, lakukan. Dengar suara Tuhan, lakukan. Yang kedua, kita setia sama Tuhan. Saya ingin komunitas ini memiliki 3 hal tadi: baca firman Tuhan, berdoa, dan pujian penyembahan. Itu yang diinginkan Tuhan saat ini, bukan apa-apa. Kita kan gereja adalah suatu rutinitas, tapi kalau kita memiliki hati itu baca firman Tuhan, itu merupakan luar biasa. Yang ketiga, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kita hidup saat ini, itu karena Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara. Amin. Gak usah mikir besok kita mau makan apa, benar gak? Tuhan sudah sediakan. Burung aja dipelihara oleh Tuhan, tetapi orang yang percaya pada Tuhan pasti akan dipelihara. Amin. Di sini makanya sehari berapa kali? 3 kali ya. Makanya puji Tuhan itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi bisa kita diberkati, kita harus menjadi berkat buat orang lain. Percayalah kalau kita melakukan 3 hal tadi, Tuhan akan melimpahkan berkatnya buat setiap kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saja kami silakan ke dalam tanya. Ya. Oke, shalom.